Putri Chandrawati dan Kuatmaruf bak aktor utama. Ini beberapa perannya dalam kasus Brigadir J. Pada apakah ini pembunuhan berencana atau bukan, tetapi apa pergerangan peran yang dimainkan oleh masing-masing nama tersebut. Nah, kalau kita bicara tentang kejahatan atau spesifik pembunuhan berencana, maka relevan bagi kita untuk kita sisir siapa yang berperan sebagai mastermind-nya alias perancangnya, dan siapa yang berperan sebagai eksekutor, yaitu pihak yang memegang instrumen untuk menghabisi target atau menghabisi sasaran. Menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo. 2. Menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 242-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. Kuatmaruf ini tidak pernah dibicarakan secara langsung sama saya ya. Tadi saya kan mengikutinya dari awal fakta-fakta ataupun dakwaan ini. Kalau saya lihat di sini dari bacaan dakwaan itu Kuatmaruf ini sangat agresif. Artinya di situ tugas orang ditugaskannya, termasuk menutup pintu ya. Dan membawa pisau di tas, mewanti-wanti apabila nanti almarhum mendirikan perlawanan. Sedangkan di rumah itu kan penuh dengan senjata. Apa urusannya itu seorang supir untuk bawa-bawa pisau? Jadi saya heran melihat fakta yang ataupun dakwaan yang dibacakan oleh Pak Jaksa tadi. Ini si Kuatmaruf ya kok begitu agresif. Memangnya dia siapa di sana begitu? Baru keluar dari rumah itu lagi menuju rumah dinas itu sekitar jam 17:07. Yeah. Jadi 1 jam lebih itulah mereka membicarakan apa yang terjadi di Magelang dan kemudian merencanakan bersama RR itu dan KM gitu. Itu yang sebetulnya terjadi ya. Tapi bukan dalam bentuk rekaman pembicaraan, tidak. 1 jam lebih itu didapatkan informasi bahwa mereka FS tahu secara detail apa yang dialami oleh istrinya, kemudian merancang tindakan pembunuhan itu. Dalam hal ini KPK itu seharusnya turun tanpa harus ada laporan. Ketika PC dan Ferdi mengakui memberikan uang 1 miliar kepada Baradae, lalu 500 juta kepada Kuatmaruf dan 500 kepada KRR, itu ada 2 miliar. Ada 2 miliar. Lengkong ayobandung.com. Putri Chandrawati dan Kuatmaruf seperti aktor utama. Ada beberapa peran dalam kasus Brigadir J. Putri Chandrawati dan Kuatmaruf masih menjadi pembicaraan masyarakat juga netizen Indonesia karena dianggap sebagai dalang utama. Putri Chandrawati juga diisukan selingkuh dengan Kuatmaruf yang membuat banyak spekulasi mengenai kasus pembunuhan Brigadir J. Tak hanya itu, Ferdi Sambo pun disebut-sebut sebagai korban dari tindakan istrinya tersebut dalam kasusnya. Ferdi Sambo yang menjadi tersangka karena telah merencanakan eksekusi Brigadir J, kini telah menjalani sidang sebanyak 2 kali. Namun ada hal yang menarik perhatian, yaitu peran Putri Chandrawati dan Kuatmaruf dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Berikut ini telah ayobandung.com rangkum dari beberapa sumber. Putri Chandrawati menyuap saksi-saksi dan LPSK Putri Chandrawati. Disebut-sebut memberikan suap kepada para saksi atas kasus yang dialaminya tersebut. Bukan hanya saksi, ia juga menyuap beberapa lembaga-lembaga lainnya seperti LPSK. Hal itu disampaikan oleh pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, yang mengatakan beberapa hal mengenai suap yang dilakukan oleh istri Ferdi Sambo tersebut. Yang ketiga itu, dia menyuap saksi, LPSK, lembaga-lembaga lain, sampai ke arah sana dia mengutus salah satu komisi DPR, ujarnya kepada awak media. Putri Chandrawati menyuruh Brigadir J masuk kamarnya. Tak hanya itu, saat sidang hari pertama tanggal 17 Oktober 2022, Jaksa Penuntut Umum atau JPU membacakan dakwaan ketika Putri Chandrawati menyuruh Brigadir J masuk ke kamarnya. Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo mengajak korban Nofriansah Yosua Huta Barat masuk ke rumah karena dipanggil terdakwa Putri Chandrawati, kata JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 17 Oktober 2022. Meski sempat ditolak oleh Brigadir J, Bribka RR terus membujuknya agar mau masuk ke kamar Putri Chandrawati. Namun sempat ditolak oleh Yosua Huta Barat.
Akan tetapi saksi Riki Rizal Wibowo berusaha membujuk korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk bersedia menemui terdakwa Putri Chandrawati di dalam kamarnya lantai 2. Lanjut JPU. Ada percakapan 15 menit antara Putri Chandrawati dan Brigadir J di kamar pada akhirnya. Bribka RR berhasil membujuk Brigadir J untuk masuk ke kamar Putri Chandrawati. Korban Nofriansah Yosua Huta Barat akhirnya bersedia dan menemui terdakwa Putri Chandrawati dengan posisi duduk di lantai, sementara terdakwa Putri Chandrawati duduk di atas kasur sambil bersandar, kata JPU. Lanjut, JPU membacakan bahwa Bribka RR meninggalkan Brigadir J dan Putri Chandrawati berdua di kamar sekitar 15 menit. Saksi Riki Rizal Wibowo meninggalkan terdakwa Putri Chandrawati dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat berdua di kamar sekitar 15 menit lamanya. Lanjut JPU. Kuatmaruf kompor-kompori Putri Chandrawati untuk lapor Ferdi Sambo. Kejadian di Magelang. Selanjutnya, ketika mengetahui Brigadir J masuk kamar istri Ferdi Sambo di Magelang tersebut, Kuatmaruf mendesak dan mengompori Putri Chandrawati untuk lapor pada suaminya. Kuatmaruf juga mengatakan sesuatu yang menyebabkan Putri Chandrawati akhirnya berani untuk bilang kejadian di Magelang pada Ferdi Sambo. Putri Chandrawati bisa jadi otak pembunuhan Brigadir J, sementara Baradae bisa bebas. Bangkapos.com. Putri Chandrawati bisa terjerat sebagai pelaku utama dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Sedangkan Richard Eliezer bisa saja dibebaskan. Mencuplik pernyataan hakim nonaktif Albertina HO dari program Rossi mengatakan, berdasarkan motifnya orang yang melakukan pembunuhan bisa tidak dipidana. Namun bagi orang yang memerintahkan pembunuhan sudah pasti dipidana. Jadi kalau dengan teori seperti ini, dengan hukum pidana seperti ini, berarti kan otaknya ini tidak mungkin tidak dihukum, kata Albertina HO dalam program Rossi. Apapun alasannya, ini otak dan ide ini muncul dari siapa? Nah, ini juga akan digali hakim, tambahnya. Albertina juga memberikan pendapat terkait Putri Chandrawati. Putri bisa menjadi korban, bisa juga menjadi otak pembunuhan karena menjadi pemicu terjadinya perencanaan pembunuhan. Jika Putri Chandrawati terancam pidana berat, lain halnya Baradae. Baradae Eliezer berpeluang bebas, alasannya karena Baradae diperintah menembak Brigadir J oleh pimpinannya. Hal itu disampaikan Asep saat diundang di acara Kompas TV bersama mantan Kabareskrim Komjen Pun Susno Duaji, Selasa 8 Agustus 2022. Tidak dapat dipidana orang yang melaksanakan perintah jabatan karena kewenangannya, ucap Asep Iwan Iriawan. Agar bisa bebas dari semua hukuman, Asep menyarankan LPSK memberikan perlindungan bagi Baradae yang sudah berani mengungkap kasus ini.